Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi wa qila wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin fid dini dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma amma ba'd. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Seperti biasa sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insyaallah ta'ala diberkahi oleh Allah Ta'ala ini, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, alhamdulillah, lalu kemudian dilanjutkan dengan talabul ilmi syar'i. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu syar'i atau menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ilmu yang dimaksudkan di sini yang wajib untuk kita tuntut adalah ilmu yang dengannya agama kita ini bisa menjadi tegak. Ilmu yang dengannya seluruh kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa kita tunaikan dan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, seperti kewajiban melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yang jalan apapun itu dalam rangka untuk mendapatkan ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan baginya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebagian ulama kita mengatakan bahwa di antara cara atau jalan terekspres untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan jalan menuntut ilmu agama. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati fartau." Apabila kalian melewati taman-taman atau kebun-kebun surga, maka mampirlah atau singgahlah kalian dengan tenang. Para sahabat bertanya, "Ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksudkan dengan riyadul jannah? Apa yang dimaksudkan dengan taman-taman atau kebun-kebun surga wahai Rasulullah? Maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Hilakul dzikri." Yang dimaksudkan dengan taman-taman atau kebun-kebun surga adalah majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan hadis-hadis Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita lakukan saat ini.
ya yatluna kitabahu, dalam rangka untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di antara mereka, illa kecuali kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan ketenangan atas mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa hafathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, ya wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebut-nyebut atau memuji-muji kaum tersebut di hadapan para malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, majalasa kaum atau maqa'ada kaum, tidaklah duduk suatu kaum, atau majtama'a kaum, tidaklah berkumpul suatu kaum, yadhkuruna Allah, dalam rangka mempelajari ilmu agama, illa kecuali kata Rasulullah akan ada seorang malaikat munadin, penyeru, yang berseru kepada mereka, ankum maghfuran lakum, berdirilah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa buddilat sayyi'atukum hasanat, dan keburukan-keburukan kalian akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, tidak lupa pula kita mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beserta kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti dan istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu azanillahu wa iyyakum, ya tema kita pada kesempatan kita yang sangat berbahagia ini adalah tema yang sangat penting untuk kita bahas. Mengingat banyak di antara kita, masih banyak di antara kita yang masih sering terjatuh kepada tema yang akan kita bahas ini. Tema yang akan kita bahas pada pagi hari yang sangat berbahagia ini adalah tema tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Sadar atau tidak sadar, Bapak dan Ibu azanillahu wa iyyakum, masih banyak di antara kita yang terkadang membahayakan orang lain dan membahayakan dirinya sendiri. Bahkan sadar atau tidak sadar, masih ada di antara kita di waktu yang bersamaan sudahlah membahayakan orang lain juga membahayakan diri sendiri, atau sudahlah membahayakan dirinya sendiri juga membahayakan orang lain. Nah, untuk tema ini Bapak dan Ibu azanillahu wa iyyakum, kita akan bawakan sebuah hadis mulia yang sangat singkat, yang datang dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dan selain, mereka berdua rahimahumullahu taala jami'an. Hadis yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat mulia, salah seorang sahabat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirara. La darara wa la dirara. Di antara maknanya hadis ini adalah tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membahayakan diri sendiri. Nanti akan kita lihat apa makna di sini darar dan apa yang dimaksudkan dengan dirar. Jadi hadis ini Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum adalah hadis yang sangat singkat. Dan inilah di antara keistimewaan atau keutamaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi atau para rasul yang lain, adalah jawami'ul kalim. Jadi beliau diberikan dengan apa? Jawami'ul kalim. Apa yang dimaksudkan dengan jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan satu kalimat, yang mana kalimat itu adalah kalimat yang sangat singkat, kalimat yang sangat pendek, akan tetapi syarat dengan apa? Syarat dengan makna. Seperti contohnya hadis ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la darara wa la dirara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain, atau tidak boleh membahayakan orang lain
dan tidak boleh membahayakan diri sendiri. Ini kan singkat, ya. Ini kan sederhana kalimat ini kan. Akan tetapi nanti kalau kita bahas itu mencakup kemana-mana, ya. Bahkan kata sebagian ulama kita, ya, bahwasanya hadis ini la darara wa la dirara adalah hadisun azim, adalah merupakan hadis yang sangat agung, ya, alaihi madarul Islam. Sebagian ulama kita mengatakan bahwasanya bahkan hadis ini, ya, Islam itu berporos di atasnya, di atas hadis ini, ya. Jadi sebagian ulama kita mengatakan saking agungnya hadis ini sehingga agama kita ini berporos di atas hadis yang sangat singkat ini, la darara wala dirara, ya. Kemudian kata mereka, idh yahtawi, alasannya kata mereka rahimahullah ta'ala jami'an, idh yahtawi ala tahrimi sa'iri anwa'id darar, yang mana hadis ini mencakup, ya, kepada mengharamkan semua bentuk perkara yang bisa memberikan kemudaratan, ya. Jadi nggak perlu dijelaskan satu-satu. Perkara ini haram, perkara ini haram, perkara ini haram. Terlalu panjang, benar nggak? Kalau mau disebutkan satu-satu dari Sabang sampai Merauke nggak habis, ya. Nah, dengan adanya hadis ini, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa semua yang bisa memudaratkan diri kita dan orang lain itu hukumnya apa? Haram. Ya, simpel kan? Jadi nggak perlu dibahas satu-satu. Ya, jadi kita sendiri yang tanya diri kita sendiri, yang tanya diri kita, tanya hati kita. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, ya, melakukan satu perkara, kita kembalikan dulu kepada diri kita. Apakah yang ini yang akan saya lakukan ini, apakah membahayakan orang lain? Ya, bisa memberikan kemudaratan kepada orang lain atau bisa memberikan bahaya atau kemudaratan kepada diri sendiri. Kalau ternyata bisa memberikan kemudaratan bahaya kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri atau salah satu di antara keduanya, jangan kita lakukan. Karena kenapa? Haram. Ya, benar nggak? Ya, nah, oleh karenanya kata para ulama, hadis ini yang sangat singkat ini, insyaallah 2 menit hafal. La darara wa la dirara. Ya. Hadis ini, ya, hadisun azim. Kata mereka adalah hadis yang sangat agung. Alaihi madarul Islam. Di atasnya berporos agama kita yang mulia ini. Idh yahtawi ala tahrimi sa'iri anwa'id darar. Ya, yang mana hadis ini mencakup pengharaman kepada seluruh perkara-perkara yang bisa membahayakan, mendatangkan bahaya. Ma qalla minha wa ma kathur. Sama saja apakah perkara tersebut, ya, bahayanya atau mudaratnya sedikit apalagi banyak, ya, bilafdin balighin wajiz, dengan lafaz yang sangat jelas dan lafaz yang sangat singkat. Ya, kalau kita kadang-kadang bicara mulut berbusa-busa, panjang kali lebar, orang nggak paham, ya, dan tidak ngerti ini maksudnya apa, arah pembicaraannya kemana. Berbeda dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam karena diberikan, yaitu tadi diberikan jawamiul kalim oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ketika beliau mengucapkan, ya, satu kalimat misalnya, kalimat tersebut walaupun singkat, ya, akan tetapi sangat padat, syarat dengan dengan makna. Ya, baik Bapak dan Ibu azani Allah wa iyyakum. Bahkan Imam Abu Daud rahimahullahu taala, ya, mengkategorikan hadis ini minal ahaditsil lati yaduru 'alaiha al-fiqh. Ya, bahkan Al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala mengkategorikan hadis ini di antara hadis-hadis yang permasalahan atau perkara fikih itu beredar di atasnya. Ya, nanti akan kita bahas. Walaupun mungkin tidak panjang pembahasannya, tapi paling tidak kita, ya, sedikit banyaknya tahu. Ya, jadi Al-Imam, saya ulangi, Abu Daud rahimahullah ta'ala mengkategorikan hadis ini termasuk di antara hadis yang ilmu fikih itu beredar di atas hadis ini. Baik, Bapak dan Ibu azan Allah wa iyyakum. Dalam Islam ada yang disebut sebagai kaidah agung, ya, atau kaidah besar, atau biasa juga disebut sebagai, ya, kaidah raksasa, yang dikatakan oleh para ulama kita al-qawaidu al-fiqhiyah al-kubra al-khamsah. Kaidah-kaidah fikih yang agung, yang besar, yang terdiri dari 5 kaidah. Ya, apa itu? Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Ya,
Al-umur artinya perkara-perkara, bentuk plural dari kata amr, al-amru. Ya, al-amru itu perkara. Kalau al-umur perkara-perkara bimaqasidiha, sesuai dengan tujuannya atau sesuai dengan niatnya. Itu kaidah yang pertama. Ini kaidah besar dalam ilmu fikih. Ya. Jadi dalam ilmu fikih itu Bapak Ibu azani Allah wa yakum, itu ada 5 kaidah besar. Ada 5 kaidah agung, ada 5 kaidah raksasa. Adapun kaidah-kaidah lainnya nanti turunan dari 5 kaidah besar ini. Ya. Yang pertama kata para ulama adalah al-umuru bimaqasidiha. Ya. Urusan-urusan atau perkara-perkara bimaqasidiha, sesuai dengan tujuannya atau sesuai dengan niatnya. Yang kedua, ya, perkara kaidah besar yang kedua adalah al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya, jadi keyakinan itu tidak bisa terkalahkan atau tidak bisa terhilangkan dengan keraguan. Ya. Dan ini juga nanti akan ada kaidah-kaidah turunannya. Kemudian yang ketiga, kaidah besar yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqa artinya kesusahan, kesukaran, ya tajlibut taisir akan mendatangkan kemudahan. Ya, jadi kesukaran akan mendatangkan kemudahan. Kemudian yang keempat, kaidah besar yang keempat adalah ad-dararu yuzal, dan ini yang kita bahas. Ad-dararu yuzal itu artinya bahaya harus dihilangkan. Ya, kemudaratan itu harus dihilangkan. Dan yang kelima adalah al-adatu muhakkamah. Ya, uruf, tradisi, adat istiadat itu bisa dijadikan acuan hukum dalam agama kita ini, dan itu juga ada pembahasannya tersendiri. Ya. Inilah Bapak Ibu azani Allah wa iyyakum kaidah besar, kaidah agung, atau yang disebut oleh para ulama kita dengan kaidah raksasa dalam agama kita ini. Ya, perhatikan ya, kaidah ketiga yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya, kesusahan, kesukaran bisa mendatangkan kemudahan. Itu ada persamaannya, ya, dari sisi pembahasan kita ini dengan kaidah yang keempat, ad-dararu yuzal. Ya, ad-dararu yuzal, bahaya itu dihilangkan. Ya, ada sisi persamaannya dalam pembahasan kita ini. Contoh, ya, hadis yang datang dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Ya, hadis yang datang dari sahabat mulia. Ya, contoh kasus ini ya. Hadis yang datang dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Ya, Jabir radhiyallahu taala menceritakan kepada kita, beliau mengatakan bahwasanya kharajana fi safarin. Suatu ketika kami lagi dalam suatu perjalanan. Ya. Kemudian kata beliau, fa asaba rajulan minna hajarun. Ya, ada salah seorang di antara kami yang tertimpa batu di kepalanya. Ya. Fasajjahu fi ra'si. Lalu kemudian kepalanya pun terluka parah. Ya, jadi mungkin kayak jalan di bawah bukit gitu ya, atau jalan di suatu tempat, di atasnya itu ada batu. Ya biasa lah, namanya padang pasir, kemudian mungkin ada gunung batu gitu ya. Ya, jalan di bawahnya, tiba-tiba ada batu jatuh di atas kepalanya. Kepalanya pun terluka parah. Ya, bahkan ada yang mengatakan pecah, retak lah gitu ya, seperti itu. Ya, taib. Kemudian subhanallah, tsumma talama. Ya, orang ini yang kepalanya terluka ini ihtalama, mimpi basah. Ya, mimpi basah. Malam harinya mimpi basah. Bapak-bapak tahu kan mimpi basah kan? Ya tahu lah. Ya, jadi subhanallah, sudahlah kepalanya terkena terkena batu, ya, tertimpa batu, luka parah, mimpi basah. Ya, bapak-bapak tahu kan apa yang harus kita lakukan kalau mimpi basah? Apa? Mandi junub. Berarti kalau mandi junub, ya, kepala juga harus disiram. Hukum asalnya kan begitu kan? Ya, jadi nggak boleh hanya di sini doang kayak bisa mandi biasa. Paling kalau kayak perempuan kan, kalau mandi biasa kan jarang ya disiram tuh setiap harinya, setiap saat disiram kepalanya. Ya. Nah, berarti kan harus disiram apanya? Kepalanya. Ya, subhanallah. Ya, fasala ashabahu. Nah, orang ini bertanya kepada teman-temannya. Ya. Apa yang beliau tanyakan? Beliau bertanya, hal tajiduna li rukhsatun fit tayammum. Ya, menurut kalian
ada keringanan nggak sih untuk bertayamum? Ya, jadi nanya ke teman-temannya, kan dia mimpi basah kan? Otomatis kan seharusnya dia harus apa? Mandi besar. Ya, kepalanya harus diguyur dengan air. Ya, karena yang namanya mandi junub itu rukunnya ada berapa? Oh, Pak. Ya, ayo dijawab coba. Ya, kan kita kan sudah sekian puluh tahun mandi junub. Coba ada berapa rukun mandi junub itu? Nggak tahu. Ya, ada berapa coba rukunnya? Dan ini harus ada. Berarti kalau salah satunya nggak sah dong. Ya, mandi wajib kita selama ini apa coba? Ada berapa? Ya, ada berapa? Ayo, ada 2. Ya, yang pertama apa coba? Rukun yang pertama apa? Apa? Niat. Nah, barakallahu fikum. Harus ada ini niat ini. Ya, kalau jebur aja nggak pakai niat, wah ini nggak sah udah itu. Ya, yang kedua apa? Baik, barakallahu fikum. Jadi menyampaikan atau meratakan air ke seluruh tubuh. Ya. Jadi kalau ada di antara kita yang mandi junub, kedua perkara ini sudah terpenuhi. Ini kan rukun, harus ada. Nggak boleh enggak. Kalau kedua perkara ini sudah terpenuhi, maka sahlah mandi junub kita. Ya. Contoh, di belakang rumah kita ada kolam renang. Ya. Kita junub, bangun-bangun, ya, niat mau mandi junub. Nggak perlu diucapkan di sini karena kata Imam An-Nawawi dan yang lainnya, beliau mengatakan an-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu adanya di sini, amalan hati bukan amalan lisan. Ya. Jadi misalnya niat kan, oh semalam semalam ngumpul dengan istri. Ya. Oh subuh ini sebelum sholat subuh mau mandi junub. Ya. Bangun dari tidur itu saja dia kan sudah niat itu. Kemudian dia buka bajunya, nyemplung ke kolam renang. Begitu nyemplung berendam nyemplung 1 menit ya, 1 menit lah ya kira-kira, naik kan sudah basah semua itu, sudah selesai. Itu sudah sah. Itu kalau kita bicara apa? Rukun. Ya. Kita tidak berbicara sunnah-sunnahnya kan seperti itu. Nanti kan sunnahnya ada lagi kan? Ya. Itu sudah sah. Tapi kalau misalnya ada bagian tubuh kita yang tidak terkena, maka tidak apa? Tidak sah. Karena itu adalah rukun. Tidak boleh, tidak harus ada. Ya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu azanallahu iyyakum. Baik, kemudian subhanallah, sahabat ini bertanya kepada teman-temannya, hal tajiduna li rukhsah fit tayammum? Ada enggak sih keringanan kira-kira bagi saya untuk bertayamum? Ya. Kan dia terluka parah kan? Ya, bukan berwudu gantinya tapi tayamum. Ya, bukan berwudu gantinya, ya, tapi apa dengan tayamum. Maka apa kata mereka yang ditanya itu? Mereka mengatakan ma najidu laka rukhsah wa anta taqdiru al-ma. Ya, dan ini kesalahan fatal. Ini fatwanya ini, ya, kefatwanya inilah yang menimbulkan nantinya kehilangan nyawa orang tersebut. Ya. Mereka mengatakan ma najidu laka rukhsah. Ya, kita enggak menemukan keringanan bagi kamu wa anta taqdiru al-ma, sementara kau mampu mempergunakan air. Air kan ada. Ya, dan kau mampu untuk menggunakan air. Ma najid laka rukhsah. Kami melihat bahwa kamu enggak ada keringanan. Ya, maka apa yang terjadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu azanillahu iyyakum? Faghtasala, dia pun mandi. Ya, famata, meninggal dunia. Ya, perhatikan. Gara-gara fatwa dia memberikan kemudaratan kepada orang lain, bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Ya, ini nggak main-main yang namanya fatwa. Ya, banyak kan orang sekarang dengan gampangnya dia berfatwa kan. Ini kemana nih? Ya, misalnya berbicara masalah pemimpin. Ini pemimpin kita ini sudah zalim. Ini kemana nih? Ya udah, kalian keluar semua. Ya, ini kan fatwa. Ya, akhirnya ya udah keluar semua, tapi damai ya. Tapi nanti di tengah perjalanan siapa yang jamin bisa apa namanya? Bisa damai. Ya, mungkin ada masyarakat yang memprovokasi aparat kita, atau mungkin sebaliknya, sehingga kemudian timbullah bentrokan. Ya, dimulai dengan caci maki mungkin misalnya, lalu kemudian bentrokan fisik. Dari bentrokan fisik tersebut mungkin ada yang mempergunakan senjata, apakah itu senjata tajam atau apalah namanya, bisa terjadi pertumpahan darah. Akibat dari apa? Akibat dari fatwa. Ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu azanillahu iyyakum. Falamma qadimna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Kata ya Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala kami sudah kembali dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ukhbira bidzalik, dikabarkanlah berita tersebut, kejadian tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi Muhammad mengatakan, "Oh, Masya Allah, kalian ini luar biasa. Ya, orang syahid itu gara-gara kalian." Ya, apakah Nabi mengatakan seperti itu? Masya Allah, kamu memberikan fatwa itu sudah tepat. Ya, karena dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, dia meninggal dunia, dia syahid gitu. Ya. Apakah Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu? Beliau mengatakan qataluhu. Ya, mereka semua telah membunuh orang tersebut. Qatalahumullah. Semoga Allah membunuh mereka. Coba bayangkan. Ya. Ini akibat daripada apa, Bapak Ibu azan Allah ya? Akibat daripada fatwa yang salah. Ya. Akibat daripada jawaban yang salah. Ya, walaupun itu adalah sifatnya apa namanya? Dia melihat, orang-orang ini melihat bahwa ini dalam rangka untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dengan fatwa ini mendatangkan kemudaratan, yaitu menghilangkan nyawa orang lain, maka Nabi Muhammad marah. Ya. Beliau mengatakan, qataluhu, mereka telah membunuh orang ini. Qatalahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membunuh mereka. Ya. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ala sa'alu id lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu? Ya. Kalau memang mereka tidak tahu, kenapa tidak bertanya? Ya, fa inna ma syifa'ul 'ayyi as-su'al. Karena kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang namanya obat daripada kebodohan itu, kejahilan itu adalah as-su'al, dengan bertanya. Ya, makanya kita harus belajar. Ya, makanya Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, belajar agama yang sifatnya yang sifatnya wajib aini, yang berkenaan dengan kewajiban-kewajiban kita, itu wajib untuk kita pelajari. Kalau kita tinggalkan ilmu ini, maka kita berdosa. Contohnya misalnya masalah sholat. Setiap dari kaum muslimin wajib mempelajari bagaimana caranya sholat yang benar. Ya, bagaimana cara sholat sesuai dengan sifat sholat atau sesuai dengan tata cara sholat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau ada di antara kita, saya, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak mempelajari bagaimana tata cara sholat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, maka kita berdosa. Ya, kita berdosa. Karena kenapa? Kita meninggalkan kewajiban yang sifatnya kewajiban. Ya, kita misalnya tidak mempelajari bagaimana caranya ya mengeluarkan zakat sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita berdosa. Karena kenapa? Ini kewajiban. Ya, kita misalnya tidak mempelajari bagaimana tata cara hajinya Nabi Muhammad SAW, maka kita berdosa. Karena kenapa? Ini adalah kewajiban dan kita sudah meninggalkan kewajiban. Ya, demikian pula halnya yang sifatnya kewajiban-kewajiban yang lain. Maka kita harus bertanya, kita harus belajar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahlan dzikri." Bertanyalah kalian kepada para ulama. Bertanyalah kepada para ahli ilmu, orang-orang yang mengetahui. In kuntum la ta'lamun, jika kalian jika kalian tidak mengetahui. Ya. Jadi harus bertanya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya lam ya'lamu fa inna ma syifa'ul 'ayyi as-su'al. Ya. Ala sa'alu, tidakkah mereka bertanya, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lam ya'lamu, kalau mereka tidak tahu. Ya, fa inna ma syifa'ul 'ayyi as-su'al. Karena sesungguhnya yang namanya obat kejahilan itu adalah bertanya. Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, memberikan petunjuk yang benar, inna makana yakfihi an yatayammama, bahwasanya cukup bagi dia orang tadi yang meninggal tadi dengan bertayamum. Ya, cukup bagi dia untuk apa? Untuk bertayamum. Ya, jadi nggak perlu mandi, sebagaimana yang difatwakan oleh teman-temannya yang mereka mengatakan, oh enggak. Ya, kita tidak menemukan keringanan bagi kamu, sedangkan kamu bisa mempergunakan air. Ada air, jadi kan seperti itu. Ya, contoh misalnya, ada orang di pesawat kan ada air ya. Ada air nggak di pesawat? Ada. Ya, misalnya lagi dalam perjalanan, taruhlah misalnya umroh, kan lama itu. Ya, sampai nginep biasanya kan ya 9 jam kalau tidak transit. Kalau transit bisa lebih lama lagi. Ya. Kalau kita berangkat sore kan berarti kan kayak di pesawat itu kita tidur. Ya. Begitu misalnya tidur mimpi basah. Ya, dan itu bisa saja kejadian. Mimpi basah misalnya. Ya, nanyalah ke temannya.
Ya, afwan, maaf. Tadi pas tidur mimpi basah. Ini kira-kira gimana? Ya udah kamu masuk kamar mandi, mandilah di sana kan ada air. Ya, mandilah dia. Ya namanya pesawat itu kan penuh dengan apa? Kabel-kabel kan? Ya sudahlah, memang dia nggak tahu, dia pikir kamar mandi ya. Mohon maaf ya, biasanya kan kalau ibadah umroh itu banyak dari pelosok-pelosok ya. Nggak tahu apa sistemnya gimana, dia pikir sama kalau kamar mandi di darat dengan kamar mandi di udara, bisa dibasahin. Kemudian mandilah dia, ya nggak ngerti, mandilah dia, tiba-tiba di bawah menggenang, di lantai kamar mandi di pesawat itu menggenang. Itu bisa saja insight kan, bisa saja terjadi kecelakaan. Dari air tersebut mungkin turun ke bawah, akhirnya konslet, bisa meledak itu pesawat. Berapa nyawa yang hilang kan seperti itu, akibat daripada fatwa kan seperti itu. Tapi kalau orang yang tahu, ya orang akan mengatakan ya sudah, ya udah kamu cukup dengan bertayamum saja kan seperti itu. Maka dia cukup dengan apa? Dengan bertayamum. Atau misalnya kalau dia lihat, ya kan tidak ada waktu, ya tidak ada apa istilahnya, kalau misalnya tidak transit, tidak ada waktu sholat yang korban kan. Artinya di pesawat itu dia tidak mesti sholat. Ya kalau harus menunggu sampai ke darat, dia tidak kehilangan waktu sholat. Artinya sampai di darat pun waktu sholatnya itu masih ada, masih senggang lah seperti itu. Beda kalau misalnya ya dia harus sholat di pesawat karena waktunya sudah habis, itu lain cerita. Atau dia katakan kepada temannya, ya sudah, nanti kalau kita mendarat di bandara, kamu bisa mandi. Kalau memang memungkinkan mandi di kamar mandi bandara, di kamar mandi bandara aja mandi. Baru setelah kamu mandi, kamu sholatnya seperti itu. Ya, tapi kalau orang yang nggak tahu, orang yang nggak ngerti, dia bisa saja mengatakan seperti itu. Ya udah kamu mandi aja di dalam situ, nggak ada masalah. Akhirnya apa? Membahayakan, mendatangkan bahaya ya bagi orang-orang yang ada di atas pesawat tersebut. Ya, baik. Bapak Ibu azani Allah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya, ya kita lihat apa makna ya darar. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan kan la darara wa la dirara. Nah, apa makna darar dan apa makna dirar serta apa perbedaan di antara keduanya? Ya, kan mirip-mirip ya. La darar wa la dirar. Tidak boleh darar dan tidak boleh dirar. Ya. Nah, apa makna darar dan dirar serta apa perbedaan di antara keduanya? Ada ulama yang mengatakan tidak ada perbedaan antara darar dengan dirar. Ya, hanya penegasan saja dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, berkata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ad-dararu yuhsalu bila qasdin. Yang dimaksudkan dengan darar adalah yuhsalu bila qasdin. Ya, terjadi karena adanya niat. Ya, jadi darar itu yuhsalu bila qasdin. Terjadi karena tidak adanya terjadi karena tidak adanya niat, tidak disengaja. Ya, jadi contoh misalnya. Ya, kita misalnya lagi dalam perjalanan naik motor misalnya. Ya, kita ngebut. Ya, tiba-tiba ada orang nyebrang, ketabraklah orang tersebut. Sengaja apa tidak? Ya, tidak sengaja kan? Nah, ada yang mengatakan ini yang bermakna darar. Artinya itu terjadi tanpa apa? Tanpa kita niatkan. Jadi nggak ada niat, nggak ada tujuan. Ya, kesalahan kita di mana? Kesalahan kita adalah karena kita ngebut, sementara kita tahu bahwa di tempat tersebut orang lalu lalang nyebrang gitu. Itu kesalahannya sih. Ya, jadi mendatangkan bahaya kepada orang lain tanpa dia sengaja, gitu loh. Nah, ini namanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ini yang dimaksudkan dengan darar. Yuhsalu bila qasdi, terjadi karena tidak adanya niat. Ya. Wa dirar kata beliau yuhsalu bi qasdin. Adapun dirar itu terjadi karena diniatkan. Jadi misal kita sentimen sama si fulan. Ya, kita sentimen sama si fulan, tetangga kita, taruhlah misal, jangan sampai. Contoh, ya, kita tahu ini si fulan ini biasanya pulang ke rumah lewat di jalan depan itu biasanya sekitar jam 6. Ya, jam 6 sore. Ya, udah dari jam setengah 5 itu kita sudah tungguin di depan sono misalnya. Ya, sebelum dia lewat kita taruh paku misalnya supaya nanti apa? Dia injak itu paku lalu kemudian dia jatuh, ya. Atau misalnya kita siram oli di situ tuh. Di jalan yang mau dia lewati. Jadi kalau dia lewat di situ terpeleset jatuh dia. Ya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan dirar. Yuhsalu bi qasdin. Jadi terjadi
memberikan mudarat, bahaya kepada orang lain dengan niat. Ya, fanafan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amrain. Kedua ini dilarang oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinafikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ya, jadi tidak diperbolehkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wadirar, kata beliau rahimahullah, ad-dirar yang disengaja, yang pakai niat, ya asyaddu minad darar, lebih lebih berat hukumannya, ya maksudnya lebih berat ya daripada ad-darar yang tidak disengaja. Ya. Baik. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya darar itu mulai memberi kemudaratan. Ya, jadi dia yang mulai. Ya, dia yang mulai memberikan kemudaratan. Ya, sedang dirar membalas kemudaratan secara berlebihan atau dengan cara yang salah. Contoh misalnya, ya, kita lagi lagi naik motor misalnya. Ya, kita lagi naik motor. Kemudian kita lihat ada orang yang pakai motor sport misalnya. Ya, tahu kan kalau motor sport itu kan biasanya nggak boleh dipanas-panasin, nggak boleh dipancing. Didekati lah itu, digas-gas dekat dia. Ya, sementara ini jalan raya, jalan umum gitu loh, bukan rally gitu loh. Kalau rally kan lain cerita ya. Ya, ini jalan umum, orang lalu lalang apa segala macamnya di situ. Orang banyak lewat sejalan umum lah. Ya, dia dekati lah motor sport itu, kemudian dia pancing-pancing, dia gas-gas dekatnya dia, supaya terpancing emosinya. Ya, nah nanti kalau sudah terpancing emosinya akhirnya balapan, kan membahayakan. Bukan cuma dirinya dia bahayakan, orang lain juga dibahayakan. Bukan cuma berdua saja ini yang bahaya, tapi orang lainnya juga di sekelilingnya juga berbahaya, kan seperti itu. Ya, nah akhirnya ya yang dirar ini membalas kemudaratan secara berlebihan. Ya, akhirnya dia balas secara berlebihan atau dia balas dengan cara yang salah. Contoh lain misalnya, ya, contoh lain misalnya. Jadi kita misalnya lagi naik motor juga, ya. Kemudian ada orang di samping kiri kanan kita nggak salah apa-apa, tiba-tiba keluar kebun binatang dari mulut kita. Ya, mohon maaf ya. Saya kasih contoh misalnya. Kita tiba-tiba ngomong ke orang tersebut, mohon maaf, monyet dulu gitu misalnya. Ya, ini kan namanya mulai memberikan kemudaratan. Ya, lalu kemudian orang tersebut membalas karena tidak terima, akhirnya dia pun balas. Ya, dia balas misalnya dia mengatakan mohon maaf ya, lu juga monyet, bahkan nenek moyang lu semuanya monyet gitu. Nah, dia membalas secara secara salah, secara berlebihan. Saya tanya sama bapak-bapak sekalian, boleh nggak sih kita membalas kezaliman? Diperbolehkan nggak? Dalam agama kita diperbolehkan nggak? Jadi ada orang menzalimi kita, ya, ada orang yang menzalimi kita. Boleh nggak sih kita membalas? Boleh, tapi membalasnya itu harus proporsional, ya, harus sesuai dengan kezaliman yang kita terima. Kapan kita membalas kezaliman itu melebihi daripada kezaliman yang diberikan kepada kita, maka kita yang zalim. Ya, contoh, ya, kita lagi naik motor, nggak tahu menahu, tiba-tiba ada orang yang ngomong kepada kita, mohon maaf, monyet lo gitu misalnya. Ya, boleh nggak kita ngebalas perkataan tersebut? Boleh. Ya, diperbolehkan. Mohon maaf, lu juga monyet. Itu boleh. Ya, dengan kezaliman yang sama. Tapi kalau misalnya kita tambahkan, lu juga monyet, bapak lu juga monyet, moyang lu semua monyet. Nah, ini zalim sama orang namanya. Karena sudah melebihi melebihi kezaliman yang dia dapatkan. Dan ini tidak diperbolehkan. Memang memaafkan itu lebih baik. Ya, memaafkan lebih baik, tapi diperbolehkan, syariat kita memperbolehkan ketika kita dizalimi, kita diperbolehkan membalas sesuai dengan kezaliman yang kita terima, tetapi memaafkan lebih baik. Ya. Nah, kita kembali. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya darar itu artinya mulai memberikan kemudaratan. Ya, jadi dia duluan yang memberikan kemudaratan kepada orang lain. Sedang dirar adalah membalas kemudaratan secara berlebihan atau dengan cara yang salah. Ya. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya ya ad-darar yang dimaksudkan dengan ad-darar adalah allazi laka fihi manfa'ah. Ya, ada manfaatnya buat kamu, wa ala jarika fihi madarrah. Ya, dan mendatangkan mudarat bagi orang lain. Itu namanya darar.
Ya, jadi mendatangkan manfaat buat kita tapi membahayakan orang lain. Itu namanya dharar. Ya, apa ya contohnya ya? Ya, saya lagi nggak hadir contohnya. Jelas ya, kalau yang dimaksud dengan dharar kata sebagian ulama kita adalah ya ketika perkara tersebut ada manfaatnya buat kita, ya, tapi ternyata mendatangkan mudarat bagi orang lain. Itu namanya dharar. Ya. Sementara dirar kata sebagian ulama kita adalah ma laisa laka fihi manfaat. Tidak ada manfaatnya bagi engkau, wa ala jarika fihi madarrah, akan tetapi mendatangkan bahaya bagi orang lain. Contoh, ya, habis hujan. Kalau habis hujan itu biasanya kan banyak air menggenang. Ya. Kita tahu bahwasanya ini ada air menggenang. Ya, sementara ada orang ada orang yang lagi jalan di samping ya air yang menggenang tersebut. Ya, kita tahu kan kalau biasanya kita ngebut, nginjek, menabrak genangan air tersebut, itu biasanya kan akan memberikan cipratan kepada orang lain, benar nggak? Dan kita tahu kalau akan memberikan mudarat kepada orang lain. Lalu kemudian kita lihat ada orang nyebrang, ada orang lagi jalan, kita ngebut di situ, pas di situ kita ngebut, ya akhirnya orang basah. Ya, nah perbuatan ini tidak mendatangkan manfaat kepada diri kita, benar nggak? Ada nggak sih manfaatnya bagi kita? Kalau misalnya kita ngebut di situ, ya orang keciprat air, ada nggak manfaatnya bagi kita? Nggak ada. Ya, nah tapi karena kita ngebut di situ, akhirnya orang jadi basah. Jadi orang yang kena bahayanya, orang yang kena mudaratnya, sementara tidak mendatangkan manfaat buat diri kita. Nah itulah yang disebut sebagai dirar kata para sebagian ulama kita. Ya. Baik, kemudian Bapak Ibu azan ya Allah wa yakum. Ya, di antara makna la darar, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak boleh darar adalah di antara maknanya la tadurru nafsaka. Jangan memberikan bahaya, ya, jangan memberikan atau mendatangkan mudarat bagi dirimu sendiri. Ya, jadi artinya ya sesuai dengan tema kita, tidak boleh membahayakan diri kita. La darar artinya tidak boleh membahayakan diri kita. Wala dirara artinya la tadurru ghairaka, jangan mendatangkan bahaya, ya, atau jangan membahayakan orang lain. Ya, kama la yajuzu laka an tadurra ghairaka fala yajuzu laka an tadurra nafsaka. Ya, sebagaimana engkau tidak boleh mendatangkan bahaya atau memberikan bahaya kepada orang lain, maka tidak boleh juga engkau memberikan atau membahayakan dirimu sendiri. Ya, jadi dua-duanya haram Bapak Ibu azan yang tahu ya. Ya, tidak boleh kita membahayakan orang lain, hukumnya haram. Dan sebagaimana kita tidak boleh membahayakan, sebagaimana haram hukumnya kita membahayakan orang lain, maka haram juga hukumnya kita membahayakan diri kita sendiri. Ya. Oleh karenanya, Bapak Ibu azan ya Allah ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang bunuh diri. Ya. Mengancam ya orang yang bunuh diri. Saya tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira kalau bunuh diri membahayakan orang lain nggak sih? Mendatangkan mudarat bagi orang lain nggak sih? Ya, dia masuk ke dalam kamarnya, ya, dia kunci kamarnya. Mohon maaf. Kemudian dia minum misalnya baikon, ya, dia minum misalnya baikon dan yang semacamnya. Mati, membahayakan orang lain nggak sih? Enggak. Ya, tidak membahayakan orang lain, tapi ini nggak diperbolehkan, haram. Ya, dan ini adalah merupakan salah satu dosa besar. Ya, membunuh diri sendiri, bunuh diri ini adalah merupakan salah satu dosa besar dan mendatangkan ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala nafsahu bi syai'in." Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, ya, dengan sesuatu benda misalnya, taruhlah misalnya mohon maaf dengan pisau atau taruhlah misalnya dengan racun. Kata Rasulullah, "Udziba bihi yaumal qiyamah." Maka dia akan diazab pada hari kiamat dengan benda tersebut. Ya, jadi kalau misalnya ada orang bunuh diri dengan pisau misalnya, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pisau tersebut di hari kemudian. Ya, jadi caranya dulu ketika dia bunuh diri dia tusuk misalnya lehernya, mohon maaf. Ya, kalau agak sadis, dia tusuk lehernya. Maka pada hari kiamat Bapak Ibu azan ya Allah wa yakum, dia akan diazab dengan cara seperti itu. Jadi dia tusuk lehernya, dia mati, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tusuk lagi lehernya, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian seterusnya.
orang yang bunuh diri. Ya. Ada orang misalnya yang bunuh diri dengan mencampakkan, melemparkan dirinya dari tempat yang tinggi. Kan ada kejadian seperti itu kan? Dia buang dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan azab dia dengan cara seperti itu. Dia akan ditaruh di tempat yang tinggi, kemudian dia lemparkan, ya dia campakkan, dia buang dirinya ke bawah. Mati kan? Dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditempatkan lagi di tempat yang tinggi, dia campakkan lagi dirinya, demikian seterusnya. Ya, itu ancaman dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal logikanya dia kan gak merugikan orang lain kan? Ya, dia dengan ini dia nggak bunuh orang lain, dengan ini dia nggak nggak ambil harta orang lain. Intinya dia tidak merugikan orang lain. Ya, dia terkena dampak kepada dirinya sendiri. Akan tetapi ini juga diharamkan oleh agama kita. La darar, tidak boleh membahayakan diri sendiri. Ya. Nah, dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan sekali-sekali kalian membunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahimah. Karena Allah saja terhadap kalian itu Maha kasih sayang gitu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala yang melarang kita yang untuk bunuh diri. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195. Ya, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan sekali-sekali kalian mencampakkan diri kalian ila tahluka, kepada kebinasaan. Jadi apapun bentuk yang bisa membinasakan kita, yang bisa membahayakan kita itu haram, enggak boleh kita lakukan. Ya, wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, karena Allah Subhanahu wa taala yang mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, enggak boleh membahayakan diri kita, enggak boleh mendatangkan bahaya kepada diri kita. Ya, walaupun kita mengklaim, walaupun ini klaim salah, ini tubuh saya, ya, ini jasad saya, ini kepala saya, ini tangan saya, ya suka saya. Enggak, ini keliru. Ya, tubuh kita ini adalah apa? Pinjaman amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya, dan nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, azanillahu wa iyyakum. Perkara yang dianggap biasa oleh orang-orang sekarang itu diharamkan oleh syariat kita. Apa itu? Seperti misalnya tato. Ya, dan ini masuk dosa besar. Ya, kan ada orang bilang gitu kan, loh, ini badan saya, terserah saya loh. Saya mau gambar pakai apa ya suka-suka saya. Ini punya saya. Ya, ini keliru, bukan punya dia, ini punya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini diharamkan dalam syariat kita. Bahkan subhanallah, saya pernah lihat ya di media sosial, ada orang, bukan di kita, di luar sana, ada orang yang sampai merubah mukanya seperti muka iblis. Ya, penuh dengan tato, kemudian giginya dirubah, nggak tahu berapa ratus juta itu. Berapa ratus juta dia harus merogoh koceknya untuk merubah penampilannya seperti itu. Subhanallah. Dia sudah diciptakan dengan sebaik-baik rupa, sebaik-baik bentuk, lalu kemudian dia mau merubah bentuknya seperti apa? Seperti iblis. Nauzubillah min dzalik. Ya, ada orang yang tusuk sana, tusuk sini, lidahnya ditusuk, bibirnya ditusuk, ya, kakinya ditusuk. Subhanallah. Ya, ini nggak boleh diharamkan oleh syariat kita. Karena kenapa? Ini mendatangkan mudarat bagi diri kita sendiri. Ya, saya tanya sama bapak-bapak, kalau misalnya, mohon maaf ya, dia tato dirinya sendiri misalnya, ya, merugikan nggak kira-kira buat orang lain? Enggak merugikan. Tapi nggak boleh diharamkan oleh syariat kita. Karena kenapa? La darar, tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh memudaratkan diri sendiri. Ya. Kemudian, Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga melarang, ya, melarang kita membahayakan orang lain dengan berbagai macam bentuk gangguan. Nggak boleh. Apakah dengan lisan kita, apakah dengan tangan kita, ya, apakah dengan tulisan kita, apakah dengan status kita. Nggak boleh. Kita nggak boleh membahayakan orang lain dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dharra musliman." Siapa yang memberikan kemudaratan kepada seorang muslim, ya, siapa yang mendatangkan bahaya kepada seorang muslim, dharrahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudaratkan dia. Ya, Allah akan balas dia. Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, dalam syariat kita tidak kenal yang namanya hukum karma. Ya, enggak ada. Dalam syariat kita enggak ada istilah itu.
Ya, jadi kalau ada yang bilang hukum karma, itu bukan syariat kita, bukan istilah kita orang Islam. Ya, saya nggak tahu itu istilah dari mana. Tapi hukum karma tidak ada dalam syariat kita. Yang ada adalah kaidah yang mengatakan al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Nah, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man darra musliman, siapa yang memudaratkan, memberikan kemudaratan kepada seorang muslim, darrahullah, Allah juga akan memberikan kemudaratan kepada dia. Allah yang akan balas. Ya. Nah, sekali lagi, dalam agama kita tidak ada yang disebut sebagai hukum karma. Tapi yang ada al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau kita sering ngebully orang, siap-siap aja kita juga pasti akan dibully orang. Karena apa? Al-jaza, ya, balasan min jinsil amal sesuai dengan perbuatan. Ya, kalau kita suka isengin orang, siap-siap aja kita juga pasti akan diisengin orang. Kalau kata orang Arab, ya, kama tadinu tudan, sebagaimana kalian memperlakukan orang lain, maka seperti itu pula kalian akan diperlakukan. Ya, kita baik sama orang, orang akan baik sama kita. Kita sopan sama orang, orang akan sopan sama kita. Ya, kita hormat sama orang, orang akan hormat sama kita. Tapi sebaliknya juga seperti itu, karena apa? Jaza min jinsil amal. Yang jelas, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengancam kita, siapa yang memberikan kemudaratan kepada seorang muslim, darrahullah, Allah akan memberikan kemudaratan kepada dia. Jadi nggak boleh kita memberikan apa? Kemudaratan kepada orang lain. Ya. Baik, Bapak dan Ibu azan ya Allah wa iyyakum. Ya, membahayakan diri dan orang lain. Ya, ada kasus bahkan membahayakan diri dan orang lain. Ya, dan banyak terjadi dan banyak diremehkan oleh kita. Mohon maaf. Ya, nggak boleh tersinggung ya, ini ilmu. Ya, mohon maaf, jangan tersinggung, ini ilmu. Ya, terlepas bisa terima atau tidak ya belakangan. Yang penting jangan tersinggung dulu, nggak boleh baper. Ya, saya harus sampaikan ini. Ya, yang pertama biasanya suara knalpot. Ya, ada orang yang motornya itu sudah cakep, maksudnya suara knalpotnya itu sudah lembut gitu loh. Ya standar lah seperti itu. Ya, kalau standar kan ya mau nggak mau gitu loh. Ya, yang penting kalau misalnya malam itu pelan-pelan saja. Ada orang subhanallah, dia rela merogoh koceknya sampai jutaan rupiah untuk membeli knalpot yang berisik. Ya, ini kan memudaratkan orang lain, mengganggu orang lain. Dan ini haram, nggak boleh, haram hukumnya. Dan ini diremehkan di antara kita. Bahkan subhanallah, ada orang di antara kita itu kalau lewatin motor orang lain itu sengaja digedein itunya, subhanallah. Kira-kira kalau misalnya orang ini kaget, kalau kemudian dia nabrak sesuatu atau nabrak orang, ya, bagaimana dia harus bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara contohnya. Dan di antara contohnya, mohon maaf, ya, mungkin masih banyak di antara kita yang melakukan ini, merokok. Ya, mohon maaf ya. Dulu saya pernah diundang kajian tetap, ya, di bandara. Ya, di bandara di masjid besar di bandara itu. Kemudian qadarullah, waktu itu saya lagi bahas masalah tanah haram. Ya, tanah haram, ya, Mekah dan Madinah. Adalah yang bertanya di akhir kajian kita, Ustaz, bagaimana hukumnya merokok di tanah haram? Ya, saya bilang, mohon maaf ya, sesuai saya lihat dari dalil-dalil yang ada, mau di tanah haram maupun di luar di tanah haram, hukum merokok itu adalah haram. Apalagi kalau merokok di tanah haram. Ya, sepekan kemudian saya dapat WA dari pengurus dari DKM. Ustadz afwan, mohon maaf, kajian kita sementara hentikan dulu sampai batas waktu yang tidak ditentukan, karena mohon maaf masih banyak teman-teman DKM ternyata yang merokok dan katanya ini ustadznya terlalu keras. Saya bilang alhamdulillah, yang penting saya sudah sampaikan. Jadi jangan tersinggung ya Bapak ya, ini ilmu. Terlepas saat ini kita bisa tinggalin atau tidak, ya kita berdoalah sama Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa berada di atas jalan yang di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya. Mohon maaf, masalah rokok ini, Bapak Ibu azan ya Allah wa iyyakum. Ya, jangankan dokter, semua perusahaan rokok yang mungkin di dunia ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, itu semua sepakat bahwa rokok membunuhmu. Benar nggak? Ada nggak di antara mereka, di antara pabrik rokok ini yang berselisih pendapat? Oh enggak, kalau menurut saya ditulislah di situ di sampulnya misalnya, kalau menurut pabrik kami rokok itu tidak membunuh.
Kemudian yang lain mengatakan menurut kami rokok membunuh. Sepakat nggak mereka? Ternyata mereka semua sepakat rokok membunuh. Benar nggak? Berarti kan ini apa namanya? Ini bukan ulama yang bilang loh, mereka sendiri yang ngomong. Bukan dokter yang bilang, mereka sendiri yang bilang. Yang buat rokok itu sepakat mengatakan rokok membunuhmu. Berarti kan kalau kita konsumsi itu berarti kita membunuh diri sendiri. Ya, kemudian minimal kata mereka, merokok bisa mendatangkan bisa mengakibatkan kanker, kehamilan, apalah segala macam, keguguran, apalah segala merusak kehamilan dan janin. Mereka sendiri yang mengatakan yang mudaratnya akibat efek daripada rokok tersebut. Ya. Dan subhanallah, ya, ahlinya mengatakan bahwasanya perokok pasif, orang yang tidak merokok tapi berada di lingkungan orang yang merokok itu lebih berbahaya daripada orang yang merokok. Ya. Tahun lalu ada kasus, ya, perawat, subhanallah. Jadi ada seorang perawat ini punya bayi. Ya. Subhanallah, ini suaminya merokok. Mungkin karena rumahnya kecil, ya si suami ini merokoklah dalam rumah. Akhirnya apa yang terjadi? Bayinya meninggal dunia. Ya, setelah diperiksa oleh dokter mengatakan, ya ini si bayi meninggal dunia akibat asap rokok dari bapaknya. Subhanallah. Jadi sudahlah dia membahayakan diri sendiri, dia membahayakan anaknya. Ya, dan tentu kita semua sepakat, semua dari kita sepakat tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya buat diri kita dan tidak ada manfaatnya buat orang lain. Yang ada membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Ya, dan ini masuk ke dalam dua-duanya, la darara wa la dirara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ya, dan sangat banyak dalil-dalilnya. Walaupun dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu mohon maaf. Walaupun dalam Al-Qur'an, dalam hadis tidak ada yang mengatakan secara spesifik bahwasanya merokok itu haram. Tapi kalau melihat dari dalil-dalil yang ada, contohnya dalil-dalil yang tadi kita bacakan, diantaranya wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan kalian mencampakkan diri kalian ya ke dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Nabi Muhammad SAW mengatakan la darara wala dirara, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kalau kita ambil dalil-dalil ini semua, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya yang namanya rokok dalam syariat ini terlarang. Ya. Dan tidak usah jauh-jauung, yang membuat rokok itu sendiri sepakat mengatakan bahwasanya rokok membunuhmu. Bukan dokter yang bilang, tapi mereka sendiri yang membuat rokok tersebut yang mengatakan bahwasanya rokok itu bisa membunuh. Ya. Bapak Ibu azanillah wa iyyakum, sekali lagi ini ilmu saya sampaikan. Jadi mohon maaf jangan tersinggung. Kalau misalnya saat ini kita belum bisa meninggalkan, kita bertekad, kita berniat untuk meninggalkan dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa meninggalkan perbuatan ini. Baik, Bapak Ibu azanillah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya, ya. Kita kenal ada yang disebut sebagai pemberontakan. Ya. Efek daripada pemberontakan ini sangat luar biasa Bapak Ibu azanillah wa iyyakum. Ya, benar enggak? Kalau ada suatu negeri misalnya orang memberontak karena dia melihat bahwasanya pemimpin ini misalnya zalim, penguasanya zalim, pemerintahnya zalim, ya, karena mereka sudah putus asa, nggak ngerti mau ngapain lagi, akhirnya terjadi pemberontakan. Kira-kira secara logika, ya, lebih bahaya mana? Ya, bahaya yang ditimbulkan lebih besar mana? Pemimpin yang zalim tetap dengan kezalimannya atau terjadi pemberontakan? Kira-kira mudaratnya yang lebih besar yang mana? Lebih besar pemberontakan. Ya, itulah kenapa syariat kita, mohon maaf, itu melarang, mengharamkan yang namanya pemberontakan. Nggak boleh kita memberontak kepada penguasa kita, kepada pemimpin muslim kita, walaupun dia notabene adalah pemimpin yang zalim. Ya. Hikmahnya diantaranya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Syarah Aqidah Tahawiyah halaman 381. Beliau mengatakan wa amma luzumu ta'atihim wa injaru, adapun diwajibkannya kita tetap menaati pemimpin walaupun pemimpin tersebut adalah pemimpin yang zalim, ya, yang semena-mena, ya, bal fi sabri ala jurihim takfir sayyat wa mudafatul wujud. Beliau mengatakan bahwasanya, ya, li'annahu yatarattabu 'ala al-khuruj min ta'atihi min al-mafasid.
Karena keluar dari ketaatan kepada mereka, keluar dari ketaatan pemimpin secara totalitas, itu bisa mendatangkan bahaya. Ada afu mayusan wijurihim, yang jauh lebih besar daripada kezaliman yang mereka perbuat. Ya, jadi kalau misalnya kita memberontak ya kepada pemimpin yang zalim misalnya, ya karena kezaliman mereka, kita memberontak. Ya akibat daripada pemberontakan itu akan menimbulkan bahaya yang lebih besar, mudarat yang lebih besar. Ya, orang nantinya tidak bisa beribadah dengan tenang, orang tidak bisa mencari nafkah dengan tenang, nyawa terancam, kan seperti itu. Tapi kalau hidup di bawah pemerintahan yang semena-mena, yang zalim, ya kita sabar atas kesewenang-wenangan kezaliman mereka, maka itu jauh lebih enteng. Ya, saya pernah dengar cerita dari salah seorang syekh. Kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah Arab Spring ya, nggak usah disebutkan salah satu negaranya nggak usah disebutkan. Mereka menganggap bahwa pemimpin mereka adalah pemimpin yang diktator. Ya, akhirnya terjadilah yang terjadi. Ya, di belakang hari salah seorang penduduknya cerita kepada Syekh. Ya, dia bilang begini, Syekh, betul. Dulu pemimpin kita itu adalah diktator, zalim. Tapi di masa itu masya Allah, ya listrik gratis, rumah sakit gratis. Bahkan kalau kayak saya ini S1, walaupun saya nganggur, saya digaji sesuai dengan sekolah saya, sesuai dengan gelar saya. Kalau saya SMA berarti saya digaji ya standar SMA, walaupun saya nggak kerja. Kalau saya S1 saya digaji ya sesuai dengan apa namanya gelar saya S1. Kalau saya S2 ya demikian, walaupun saya nggak kerja digaji. Ya, walaupun misalnya pemimpinnya diktator tapi kerja masya Allah gampang, walaupun tidak kaya tapi gampang dapat rezeki. Ya, tapi sekarang hancur-hancuran. Ya, listrik susah, pendidikan tidak bisa, keluar rumah was-was, cari makan susah. Ya, banyak tertumpah darah di mana-mana. Ini akibat yang ditimbulkan daripada apa? Pemberontakan. Jadi pemberontakan yang terjadi itu akibatnya, mudaratnya jauh lebih besar daripada bersabar menghadapi pemimpin yang apa? Pemimpin yang zalim. Dan inilah tuntunan syariat kita. Oleh karenanya syariat kita itu melarang apa? Pemberontakan. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini pembahasan kita pada subuh hari ini. Jadi Nabi kita, kesimpulannya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk membahayakan diri dan orang lain. Sebagaimana ya syariat kita melarang kita untuk membahayakan orang lain, maka ya syariat kita juga melarang untuk membahayakan diri sendiri. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang. Yang kurang dan yang salah itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan dan kekeliruan tersebut. Baik, barakallahu fikum. Mungkin sebelum kita akhiri, ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya atau ada yang mau ditambahkan, silakan. Ya, silakan, barakallahu fikum. Silakan Bapak. Silakan Bapak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diutarakan bahwa bunuh diri dosanya besar. Nah. Merokok dilarang. Nah. Termasuk makan yang mengakibatkan penyakit, apakah itu juga dilarang? Yang saya tanyakan adalah apakah yang bunuh diri dan yang merokok serta yang makan sehingga mengakibatkan kematian sama? Apakah sama nilainya? Baik, bagus pertanyaannya. Wallahu taala alam bisawab. Jadi yang pertama, kalau orang bunuh diri yang jelas-jelas itu ya, itu kan niat ya. Dia niatkan. Ini jelas dosanya lebih besar. Ya. Karena memang dia sengaja mengakhiri hidupnya. Dia ambil pisau, dia tahu kalau dia tusukkan itu pisau di lehernya, itu bisa mengakibatkan kematian. Ya, dan dia lakukan itu. Berarti kan dia betul-betul niat. Ya, atau misalnya dia beli racun misalnya. Ya, taruhlah baygon misalnya yang terkenal ya. Kemudian dia kunci kamarnya, dia minum. Kan dia tahu kalau dengan meminum racun tersebut itu bisa mengakibatkan kematian. Ya,
Ini niat. Ini yang diancam oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ancaman yang tadi kita bacakan, bahwa dia akan diazab dengan ya benda yang dia gunakan tersebut. Ya, berbeda misalnya, mohon maaf ya, dengan rokok. Walaupun mungkin ya kalau kita lihat-lihat secara hukum, ada ulama yang mengatakan bahwasanya rokok itu tidak sampai kepada level haram. Ya, oleh karenanya mohon maaf ya, banyak kita lihat kiai ya, ustadz-ustadz yang masih merokok karena mereka menganggap bahwasanya yang namanya rokok ini hanya sampai kepada level makruh saja. Iya, jadi dia nggak menganggap ini haram. Ya, tapi ini hanya level makruh saja. Kalau kita lihat pengertian makruh itu kan, ya, mayusabu ala tarikihi, diberikan ganjaran kepada orang yang meninggalkannya, wala yu'aqabu ala fa'ilihi, dan tidak diberikan hukuman, tidak diazab bagi orang yang melakukannya. Itu makruhnya seperti itu. Ya. Tapi kalau secara attitude ya, secara etika, ya kan tidak elok ya. Kalau ada seorang dai misalnya ngerokok, apalagi sambil ngasih kajian itu ngerokok. Mohon maaf, saya dengar sendiri teman saya ada perokok. Ya, dia bilang sama saya kemarin pada saat musim hajian, saya haji sama-sama dengan beliau. Ya, dia bilang sama saya, Ustadz, saya itu ngerokok. Tapi saya itu paling benci kalau ada ustadz yang ngerokok. Ya, berarti kan ini nggak bagus gitu loh, paham nggak? Ya, ini nggak bagus kan gitu ya. Apalagi kalau mungkin kalau masih nggak bisa nahan diri gitu ya, nggak bisa nahan diri terus masih ngumpet-ngumpet lah gitu. Penting orang jangan tahu lah seperti itu. Tapi kan kalau secara apa ya, secara kalau menurut saya pribadi ya, secara etika kan tidak bagus lah ya seperti itu ya. Nah ini berbeda Bapak, ya berbeda. Kalau kita ada kaidah yang mengatakan al aslu fil asya al ibaha, ya. Hukum asal segala sesuatu itu yang berkenaan dengan masalah dunia al ibaha, itu halal. Ya, diperbolehkan, mubah. Ya, jadi segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah dunia itu hukum asalnya boleh, mubah. Ya, berpakaian boleh. Ya, dengan pakaian bentuk apapun itu boleh. Makan boleh, minum boleh. Ya, apapun itu, segala macam yang intinya sifatnya keduniawian itu diperbolehkan, hukum asalnya. Ya, kalau ada orang yang mengatakan ya perkara ini haram, nggak boleh, maka dia harus mendatangkan dalil yang mendukung dia bahwa perkara ini adalah haram. Karena kenapa? Dia telah menyelisih hukum asal. Hukum asalnya tadi apa? Boleh. Nah kalau misalnya ada ulama yang mengatakan bahwasanya mohon maaf rokok itu haram, maka dia harus datangkan dalilnya. Ya, dari sisi mana dia mengharamkan? Ya sudah, dikeluarkanlah dari dalilnya. Di antaranya ya kita bacakan tadi. Di antaranya dalilnya yang jelas-jelas la darara wala dirara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh membahayakan orang lain. Oke, taruhlah rokok tidak membunuh kita misalnya. Mohon maaf. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah membahayakan diri kita dan orang lain? Itu pertanyaannya dan harus dijawab dengan hati yang jujur. Saya tanya sama Bapak-bapak, mohon maaf, asap rokok ini membahayakan diri dan orang lain nggak? Hah? Contohnya sudah banyak. Di antaranya kasus yang setahun lalu terjadi. Ya, anak kecil bayi yang meninggal menurut observasi dokter, meninggal dikarenakan asap, terlalu banyaknya asap rokok yang dia hirup dari bapaknya. Ya. Nah, kalau berbicara masalah sama tidak hukumnya antara ya mohon maaf ya rokok tadi dengan orang yang sengaja bunuh diri, itu berbeda. Ya, itu berbeda. Tapi mohon maaf, orang yang berokok itu lalu kemudian timbul kerusakan di badannya dan dia memberikan mudarat kepada orang lain, jelas akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ya, orang akan nuntut sama dia. Mohon maaf, saya itu orang yang paling tidak bisa duduk dalam ruangan ya yang mana di situ mohon maaf ada orang ngerokok. Saya itu langsung pusing kelingan kayak mau pingsan. Itu saya pribadi seperti itu. Ya. Dan boleh jadi saya nanti menuntut di hari kemudian. Berapa banyak orang yang merasa terganggu dengan mohon maaf ya dengan asap rokok kita. Ya, perhatikan nanti di akhirat semua akan ditegakkan kisas. Bapak Ibu azan ya Allah wa iyyakum. Sampai adilnya Allah Subhanahu wa taala, seekor kambing yang bertanduk menanduk seekor kambing yang tidak bertanduk akan dikisas nanti di hari kemudian. Setelah dikisas baru dijadikan tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi manusia. Ya, kalau misalnya mohon maaf, Bapak ngerokok misalnya, ada di antara Bapak yang ngerokok misalnya dekat saya dan saya merasa terganggu. Ya, bahkan saya
mendapatkan bahaya dari rokok tersebut. Itu nanti ada pertanggungjawabannya di hari kemudian. Dan berapa banyak orang yang kita ganggu. Ya. Nah, intinya segala perkara-perkara yang bisa membahayakan kita itu nggak boleh. Ya. Kalau misalnya ada makanan yang itu membahayakan tubuh kita, dokter sudah mengatakan, mohon maaf, Bapak nggak boleh lagi makan makanan ini. Kenapa? Kalau Bapak makan, ini bisa membahayakan. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh kita makan walaupun itu hukum asalnya boleh. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Kul washrab wa tasaddaq bi ghairi saraf wala wakhila." Ya. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Kul washrab," makan minumlah engkau. Ya. Wa tasaddaq, walbas berpakaianlah, wa tasaddaq dan bersedekahlah bila bi ghairi saraf, dengan tidak berlebih-lebihan. Ya. Jadi kalau misalnya hukum asalnya boleh kan makan minum itu kan? Boleh. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan itu sudah enggak boleh, diharamkan. Ya, makan sampai kenyang. Ada orang kan sekarang begitu. Apa ya istilah orang itu? Mukbang ya. Iya, sampai subhanallah, satu nampan itu bisa habis. Ini bisa membahayakan dirinya, nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Kenapa dia harus makan sebanyak itu? Apa tidak cukup satu piring, dua piring gitu? Pernah lihat nggak? Ada yang sampai makan mie pangsit itu sampai 20 mangkuk gitu. Subhanallah, ini membahayakan dirinya. Ya. Tidak membahayakan orang lain, ya mungkin membahayakan orang lain, bapaknya mungkin kalau dia belum kerja, dia minta uang gitu. Ya. Tapi ini membahayakan dirinya, walaupun di hukum asalnya boleh kan makan minum boleh. Kata Rasulullah, "Kul washrab," makan minum, walbas berpakaianlah, wa tasaddaq bersedekahlah, bi ghairi saraf, tanpa berlebih-lebihan, wala makhila, tidak boleh disertai dengan rasa sombong. Ya, jadi seperti itu. Kalau tanya hukumnya itu berbeda, Bapak. Antara orang yang misalnya menusuk dirinya dengan pisau, minum beracun, dengan orang yang melakukan seperti itu, karena ini dia tidak niatkan untuk bunuh diri, dia kesenangan, ya kesenangan dengan dengan perbuatan ini, tapi dia tidak meniatkan dirinya untuk bunuh diri. Tapi mohon maaf, ini semua akan ada pertanggungjawabannya nanti di hari kemudian, karena paru-paru kita ini, jantung kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, bukan malah kita mudaratkan. Ya, jadi kita tidak boleh membahayakan jantung kita, kita tidak boleh membahayakan paru-paru kita, sebagaimana kita tidak boleh membahayakan paru-paru kita, ya jantung kita tidak boleh membahayakan jantung dan paru-paru orang lain. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang saya tahu. Nah, cukup ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi, mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang, ya. Dan sekali lagi, mohon maaf dari hati yang paling dalam jika ada kata-kata saya yang menyinggung Bapak dan Ibu sekalian, ya. Saya mencintai Bapak Ibu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita sebagai sesama orang-orang beriman itu, di antara bentuk kecintaan kita adalah saling nasihat menasihati. Karena kita mencintai saudara kita, ya sebagaimana kita mencintai diri kita. Ya, kita tidak mau, saya pribadi tidak mau sesuatu terjadi kepada saudara, sebagaimana saya tidak mau terjadi sesuatu kepada diri saya juga tidak mau sesuatu terjadi kepada saudara-saudara saya yang lain. Oleh karenanya saya memberikan nasihat. Ya, terlepas dari misalnya ada yang tidak terima, ada yang tersinggung, ya itu sudah lain cerita. Ya, seperti itu. Allah taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa nahtati bi subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.